716 Yan Jingyi adalah seorang rubah. Kali ini, pasukan Angkatan Laut mulai mengarahkan topik ke Yan Jingyi. Nyonya muda kedua bisa dianggap sebagai orang yang tidak baik. Pelakunya sebenarnya adalah Yan Jingyi. Aku curiga berita ini dibuat oleh Yan Jingyi dan ingin mengalihkan perhatian. Petik 1. Jangan mengalihkan pandangan. Yang harus kita salahkan adalah Yan Jingyi. Petik 1. Harus dikatakan bahwa para pelaut ini benar-benar menarik kembali topik tersebut. Kali ini, lebih banyak tentara bergabung dengan tim yang melecehkan Yan Jingyi, mengatakan bahwa perilaku marah seperti makan roti kukus harus ditangkap. Tidak hanya itu, Yang Qin juga secara khusus mendorong beberapa mahasiswa yang mengira dirinya adalah penerus sosial Tech Entertainment mengepung Huo Zixing dan memaksanya mengumumkan penghapusan Yan Jingyi dari perusahaan. Pintu hiburan sudah penuh sesak, dan banyak mahasiswa yang menganggap diri mereka sebagai pihak yang benar dan memimpin demonstrasi. Huo San meminta Tuan Muda Huo keluar. Dia masih berniat melindungi Yan Jingyi. Jika dia benar-benar melarang Yan Jingyi, mengapa wanita itu masih bisa muncul di arena berkuda? Hiburan harus memberikan penjelasan, jika tidak, kami akan dengan tegas menolak artis Anda. Beri aku penjelasan. Huo Zixing sedang duduk di kantor, dan meja tinggi juga menekannya. Tuan ketiga, kami tahu bahwa Yan Jingyi telah membawa banyak keuntungan bagi perusahaan sebelumnya, tetapi penipuan donasi yang dia lakukan terlalu besar pengaruhnya. Lebih baik Anda pergi ke reporter untuk mengungkapkan ekspresi formal Anda padanya. Ya, ada begitu banyak wanita cantik di industri hiburan. Siapapun yang tidak bisa mengandalkan statusmu, tinggalkan Yan Jingyi. Jika terus seperti ini, artis lain di perusahaan kita juga akan terlibat. Wajah Huo Zixing sudah menunjukkan kemarahan yang jelas. Sialan, apakah kamu tahu siapa Yan Jingyi? Asistennya berdiri di belakang Huo Zixing dan menyuruh Tuan Muda San menyembunyikan kakak iparnya. Apakah kalian ingin Tuan Muda Huo membalas dendam? Selain itu, siapa nyonya muda kedua, bandit wanita pertama di industri hiburan yang menindasnya? Melihat Huo Zixing yang masih acuh tak acuh, direktur tertua mulai membujuk dengan susah payah. Tuan Beiming San, aku bekerja dengan ayahmu dan sekarang dipindahkan oleh Tuan Muda kedua Tech Hiburan datang juga untuk membuat saya mengawasi Anda. Huo Si selalu memiliki reputasi yang baik. Jika Anda terus keras kepala seperti ini, bahkan Huo Si pun akan terpengaruh. Kenapa kalian mengira Yan Jingyi telah memberikan sumbangan? Huo Zixing bertanya dengan suara dingin. Begitu banyak orang tak berdosa yang menuduhnya, manajemen keuangan Yixin pun segera keluar untuk mengklarifikasi. Tuan Muda ketiga, Anda pasti akan dibuat pingsan oleh wanita itu. Huo Zixing menamparkan meja dengan keras. Kenapa? Kalian di sini untuk menunjukku. Jika Yan Jingyi tidak bersalah, apakah kalian semua bisa mengundurkan diri? Sekelompok orang terdiam. Mereka tidak percaya bahwa Yan Jingyi tidak bersalah, tapi sekarang Huo Sanxiao jelas tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah karena dirayu oleh Yan Jingyi. Diam, kenapa kamu duduk di posisiku seperti ini? Saya dipimpin oleh sekelompok mahasiswa dan reporter Tech level humas hiburan sekarang begitu buruk. Melihat Huo Zixing yang begitu keras kepala, direktur itu bangkit dan membungkuk pada Huo Zixing. Petik 2. Terima kasih atas didikan ayahmu. Sepertinya aku tidak cocok untuk tinggal di sini lagi. Karena Tuan Muda ketiga bersikeras mempertahankan Yan Jingyi, maka aku akan mundur. Petik 2. Awalnya dia mengira Huo Zixing akan mengabaikan ayahnya dan bahkan berkompromi, tapi dia malah menyetujuinya dengan tenang. Bagus juga, sudah tua memang tidak cocok untuk tetap tinggal di perusahaan. Petik 2. Apa? Bukan hanya kamu yang mau dipecat, aku setuju. Kebetulan kakak ipar keduaku bisa menggantikan posisimu. Petik 2. 717 Kamu tidak secantik aku. Wajah direktur lama tiba-tiba berubah. Direksi lainnya memilih untuk tutup mulut ketika melihat bahwa Huo Zixing tidak memberi muka. Simpan saja Yan Jingyi, asal tidak mempengaruhi kepentingan mereka. Baru saja menyelesaikan sekelompok orang tingkat tinggi, para artis mulai membuat keributan lagi tak salah seorang dari Bu Lingpai, Ko Ying. Baru saja Huo Zixing kembali ke kantor, kaki belakangnya Ke Ying mengikutinya. Tuan Muda ketiga, apakah Anda sudah melarang Yan Jingyi karena sekarang dia bahkan berani menertawakanku sebagai pendatang baru? Ke Ying melotot marah, nadanya tidak terlalu baik, dia sama sekali lupa siapa yang dia hadapi saat ini. Pagi harinya, dia pergi ke acara reality show.
Kebetulan ada pendatang baru di acara itu dan bertanya apakah dia bekerja sama dengan Yan Jingyi. Sejak menjadi terkenal, siapapun yang tidak sopan padanya dan kapan dia pernah dianiaya seperti itu. Mengapa aku harus menghentikannya? Huo Zixin menyilangkan kakinya dan menatap ke Ying dengan malas. Dia curang menyumbangkan uang. Tuan muda ketiga, bukankah hal yang begitu serius harus diblokir? Dan sekarang buktinya kuat. Kamu sudah melihat buktinya? Huo Zixin bertanya balik. Ying terkejut dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Leng Yuxi yang memberitahunya, sekarang buktinya sudah jelas. Leng Yuxi tidak mungkin berbohong, kan? Aku. Sebelum Ying selesai berbicara, asisten Huo Zixin buru-buru berlari masuk. Petik 2. Tuan San, Nona Yan sudah datang. Apakah dia marah di lantai bawah sekarang? Kakak ipar kedua berkelahi lagi. Huo Zixin tiba-tiba bangkit dan tidak mau melihat ke arah Ying. Wei pergi, tunjukkan jalannya. Kakak ipar kedua tidak boleh terluka, kalau tidak dia akan dijodohkan dengan orang Afrika. Mengapa presiden yang mendominasi suka menugaskan orang ke Afrika? Yan Jingyi tidak hanya datang, tapi juga berdandan. Tidak hanya itu, Tan Sangsang dan Shen Yan ada di sana. Keduanya berdiri di belakangnya seperti pengawal. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa aku memiliki asam hyaluronat yang menjalani operasi plastik sesuai dengan dewinya? Yan Jingyi berkacak pinggang dengan satu tangan dan matanya yang dingin menyapu kerumunan. Banyak orang yang sudah melihat kemampuan Yan Jingyi, dan mundur satu persatu, sama sekali tidak ada sikap arogan seperti tadi. Yan Jingyi, apa kamu mau memukul orang lagi? Memukul orang adalah ilegal, dan bintang wanita kekerasan seperti Anda seharusnya sudah lama diblokir. Kali ini dia berbicara dengan seorang reporter wanita yang membawa kamera. Dia juga berjalan ke depan sekelompok siswa untuk mencoba melindungi orang-orang itu. Yan Jingyi mengangkat tangannya dan merapikan rambutnya. Ia mencibir, bertindak kejam pada adikmu. Aku tidak seperti kamu yang ditindas, tapi masih berpura-pura seperti orang bodoh. Aku pasti akan membalas dendam. Kenapa? Dia mengaitkan jarinya. Aku tak pernah secantik aku, dan aku suka makan kotoran. Kau tahu berapa banyak yang bisa kau lakukan padaku? Bahkan jika orang itu adalah Yan Jingyi, banyak orang yang tertawa geli. Seperti rumor yang beredar. Kamu jangan keterlaluan. Yan Jingyi, aku sedang siaran langsung sekarang. Wajahmu yang jelek telah dikeluarkan. Petik 2. Jelek, bagaimana bisa jelek? Jelas-jelas aku cantik sekali. Yan Jingyi menyentuh pipinya dan berkata dengan narsis. Huo Zixin baru saja keluar dan melihat pemandangan di depannya, dia tahu bahwa dia lebih khawatir. Kamu tahu bahwa melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin masih merajalela. Sebagai reporter, kami ingin mengungkap wajah aslimu dan membiarkan orang yang tidak bersalah tertipu olehmu melihat dengan jelas. Oke, Yan Jingyi mulai bertepuk tangan. Kamu bisa pergi ke aula besar untuk memberikan pidato. 718 Yan Jingyi difitnah. Jangan keterlaluan. Reporter wanita itu berteriak. Aku yakin banyak dari Anda di sini adalah mantan penggemar Anda, dan bahkan salah satu dari mereka dalam sumbangan ini. Yan Jingyi, di hadapan begitu banyak orang yang menyukaimu, kamu tidak hanya tidak bertobat tapi juga begitu sombong. Apakah kamu masih manusia? Aku bukan manusia, apakah kamu? Dia tidak pernah kalah dalam hal ini. Kakak reporter ini benar. Yan Jingyi, kamu keterlaluan, sia-sia kami menyukaimu begitu lama. Kembalikan uang kami, dasar wanita kejam. Petik 2. Kali ini Yan Jingyi tidak menjawab. Dia berdiri di tempat dengan tangan melingkar di dadanya. Tan Sangsang juga membawakan sebotol jus untuknya. Tidak lama kemudian, sebuah van hitam melaju perlahan, dan beberapa pria dan wanita yang mengenakan setelan membawa kamera turun dari mobil. Nona Yan, kami sudah mendapatkan berita terbaru. Manajemen keuangan Yixin yang dijalankan oleh Yang King dan suaminya telah diperintahkan untuk ditutup. Sekarang Yang King juga telah diundang ke kantor polisi. Apakah ada yang ingin Anda katakan tentang rencananya untuk menjebak Anda dan menipu donasi? Aku ini selalu murah hati. Dia bisa saja berubah dengan baik di penjara. Jangan selalu memikirkan hargaku. Aku sangat miskin dan benar-benar tidak punya uang untuk mendukungnya. Petik 2. Semua orang di tempat kejadian pun tercengang. Permisi, reporter wanita itu datang dan bertanya dengan hormat. Mereka semua adalah reporter di kantor pusat, dan dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Apa maksud Anda barusan? Apa yang disebut Yang King ditangkap?
Bukankah kamu dibeli oleh Yang King untuk mencari masalah dengan Nona Yan? Kenapa kamu tidak mendapatkan berita ini? Begitu ketahuan, reporter wanita itu langsung merasa sangat malu. Petik 2. Aku tidak dibeli. Aku hanya melihat para mahasiswa ini ditipu untuk membantu mereka mendapatkan keadilan. Petik 2. Benarkah? Kami telah mendapatkan bukti bahwa Yang King menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak reporter dan mahasiswa untuk terus mendiskreditkan Nona Yan. Dia setuju untuk datang ke sini hari ini untuk menahan Huo Sanxiao dan Nona Yan. Bukankah Anda salah satunya? Selain yang dibeli oleh Yang King, banyak juga mahasiswa yang didorong. Melihat reporter dari kantor pusat mengatakan ini, mereka mulai ragu. Reporter wanita itu tahu bahwa jika dia mengakui bahwa dia akan berakhir di masa depan, dia terus menyangkal dengan keras. Apakah ada kesalahpahaman? Aku benar-benar tidak tahu tentang ini, tapi Yan Jingyi telah menipu banyak korban untuk bersaksi. Wartawan di kantor pusat jelas tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Ia hanya menatap Yan Jingyi sambil tersenyum. Petik 2. Yan Jingyi tersenyum cerah. Bibir tipisnya terlalu berlebihan. Aku selalu berpikiran baik. Lagi pula, kenapa aku harus takut? Reporter itu hanya tersenyum ketika memikirkan apa yang dikatakan pemimpin itu pada dirinya. Ya, apa yang membuat orang takut, mengambil tindakan pencegahan, dan mendapatkan bukti untuk menuduh Yang King lebih awal. Namun, setelah bertahan begitu lama, baru diumumkan. Sungguh luar biasa. Semua orang yang mendengarnya pun terkejut. Yan Jingyi pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Alasan penyerahan diri itu karena dia tidak tahu siapa yang tidak bersalah. Penggemar artis di sekitarnya tertipu dengan uang dan membantu Yang King lolos. Segera setelah itu, ada rekaman panjang yang dirilis oleh National General Station. Isi rekaman itu jelas terdengar bagaimana Yang King menipu Yan Jingyi. Tidak hanya itu, ada juga bukti yang diberikan oleh Tan Sangsang kepada manajemen keuangan tingkat tinggi Yixin, termasuk manajemen keuangan Yixin yang menggunakan reputasi keluarga Bai untuk menghasilkan uang dan berpikir untuk menggelapkan uang pelanggan. 719 Aku tidak bicara tentang Wade. Sedangkan Yan Jingyi, berita itu menggambarkan dirinya sebagai pahlawan wanita. Untuk menghancurkan manajemen keuangan Yixin untuk orang yang tidak bersalah, bekerja sama dengan reporter dari Senjing Daily untuk memasuki manajemen keuangan Yixin dengan bahaya. Bahkan jika Yang King dan lainnya memfitnah mereka masih menanggung penghinaan, hanya untuk hari ini. Setelah menyaksikan berita itu, tak sedikit yang kaget, terutama artis yang secara khusus datang untuk melihat lelucon Yan Jingyi di industri hiburan itu seperti lalat. Yixin Wealth Management cukup populer di industri hiburan, bagaimanapun, mereka bergantung pada keluarga Bai, jadi mereka juga menginvestasikan lebih banyak dana. Tidak disangka, ternyata badai petir. Kalau begitu uang mereka. Tuan reporter, kita semua adalah klien yang pandai mengelola uang. Apa artinya menutup bisnis? Sanksi diblokir, melakukan sesuatu yang ilegal, dan langsung membatalkan kualifikasi bisnis perusahaan. Petik 2. Wajah beberapa artis tiba-tiba memucat. Sebelumnya mereka masih menertawakan Yan Jingyi. Tidak disangka, giliran mereka secepat ini. Terutama Ying, yang berada di belakang Huo Zixing. Karena Leng Yuxi, dia telah melakukan manajemen keuangan di manajemen keuangan Yixin. Ada puluhan juta uang yang dia tabung, dan puluhan juta itu dia hasilkan dari bekerja keras untuk syuting. Huo Zixin sangat senang, kakak ipar kedua benar-benar tidak memberitahunya. Tatapannya tertuju pada Tan Sangsang lagi. Sepertinya hubungan wanita ini dengan kakak ipar kedua memang baik. Haruskah kita mempertimbangkan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang? Kalian datang ke sini tanpa izin untuk hiburan membuat masalah karena aku tidak memiliki latar belakang untuk ditindas, kan? Huo Zixin mengangkat suaranya dengan wajah datar dan tampak berwibawa. Apa kamu benar-benar menganggap keluarga Huo tidak ada? Sekelompok jurnalis dan siswa mulai ketakutan dan meminta maaf kepada Huo Zixin untuk pergi. Tunggu, Huo Zixin menunjuk Yan Jingyi. Apa kalian salah orang untuk meminta maaf? Yan Jingyi terlihat sangat murah hati. Petik 2. Lupakan saja, mereka semua adalah sekelompok anak kecil. Ingat, aku ini tidak suka berbicara tentang seni bela diri. Aku akan menyakiti siapapun yang menggangguku. Setelah mengatakannya, Wei Ye berbalik dan menunjuk ke beberapa artis yang sedang menonton pertunjukan di gerbang perusahaan. Lalu, mengapa Wei Ye tidak ingat? Apakah dia lupa bagaimana beberapa artis yang pernah aku sakiti? Setelah menjadi artis,
kalian jangan sampai mati. Jinyi, itu terlalu berlebihan. Shen Yan sedikit tidak berdaya, bagaimana dia bisa membuat dirinya seperti pembawa sial. Yan, jangan khawatirkan aku. Kembalilah dan buatkan aku makanan enak. Petik 2. Keterampilan memasak Shen Yan bagus, dan makanan yang dia masak sangat sesuai dengan nafsu makannya, dan Huo Chengyu berada dalam berkah dan tidak tahu berkahnya. Akhirnya, mobil polisi datang, mengelilingi truk bakat hiburan bubar. Yan Jinyi berhasil membersihkan diri lagi. Sekarang, ada pepatah populer di seluruh industri hiburan. Siapapun yang diintimidasi oleh Sang Xia, jangan mengganggu Yan Jinyi. Dia adalah reinkarnasi pembawa sial, dan akhirnya pembalasan akan jatuh padamu. Penggemar yang meninggalkannya juga telah kembali. Yan Jinyi meremehkan orang-orang ini, tapi sebagai artis, dia membutuhkan basis penggemar. Selain itu, dia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Yang King membuatnya terlihat sangat realistis, dan dia hampir mempercayainya. Sesampainya di rumah, Yan Jinyi memposting Weibo. Pemimpin bandit di, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, Anda akan selalu menjadi bayi saya. Silakan ikuti karya baru saya. Kak Jin memang baik hati, apakah ini berarti ada karya baru lagi? Tolong Kak Jin bekerja sama dengan Kak Han dan sutradara Tao lagi. Petik 1. Kak Jin, bisakah kita tidak membuat film dan serial TV? Filmnya terlalu pendek untuk ditonton. Petik 1. 720 apakah akan ditangkap? Skenario Tao Wei untuk Yan Jinyi sebelumnya sudah pasti, tetapi karena masalah donasi yang curang, sutradara menolaknya. TG Entertainment adalah artis di bawah musuh bebuyutannya. Kali ini, Yan Jinyi berencana untuk membentuk kru film atas namanya sendiri. Kantor polisi. Yang King tidak menyangka bahwa isi pembicaraannya dengan Yan Jinyi akan direkam olehnya. Kantor pusat mengumumkan bahwa rekaman itu secara khusus menghapus bagian yang dia sebut sebagai nyonya muda kedua Yan Jinyi. Menghancurkan begitu banyak orang, dan akhirnya jatuh di tubuh seorang gadis kuning. Kali ini Yang King sangat serius. Setelah mendapat persetujuan, dia juga melakukan persidangan pengadilan secara langsung, dan Yan Jinyi akan hadir sebagai korban. Hari sebelumnya, Yan Jinyi secara khusus meminta Huo Qingyuan untuk menemaninya membeli pakaian formal hitam. Kakak ipar kedua, hanya sebagai saksi saja, kenapa dia memakai pakaian profesional seperti ini? Sepertinya dia sangat aneh. Petik 2. Terutama model yang dipilih oleh Yan Jinyi, seperti pergi ke pemakaman. Bagian dada atasannya juga disulam dengan bunga putih kecil. Baju seharga ribuan yuan, apa yang aneh? Kamu tidak bisa melewati uang. Yan Jinyi tidak akan pernah mengakui kalau dia sengaja. Ketika membeli baju, dia pergi ke arah bunga putih kecil di dadanya. Karena persidangan publik, ada banyak reporter media yang datang untuk berpartisipasi. Penonton hampir penuh. Yan Jinyi diatur di posisi paling depan. Dengan identitas Huo Qingyuan, ia duduk di sampingnya bersama Tan Sangsang. Tak lama kemudian, Yang King dibawa keluar. Yang aneh adalah keluarga bayi yang biasanya memiliki hubungan baik dengannya tidak datang. Di keluarga kaya, memang hanya ada kepentingan tanpa kerabat. Melihat Yan Jinyi dulu, Yang King tampak sangat bersemangat. Matanya menatap Yan Jinyi dengan ganas. Yan Jinyi tidak ragu, jika Yan Jinyi tidak ditahan, sekarang dia pasti akan datang dan membunuhnya. Kakak ipar kedua, Yang King ini pasti sangat membencimu. Untungnya, dia setidaknya akan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Huo Qingyuan mendekati telinga Yan Jinyi dan berkata dengan hati-hati. Kali ini dia datang atas nama nyonya muda kedua keluarga Huo, karena dia dijebak waktu itu. Sudah cukup selama lebih dari 10 tahun. Jinyi, menurutmu apakah kita akan mendapat masalah ketika dia keluar? Tan Sangsang sedikit khawatir. Ia baru saja menonton film belum lama ini. Seorang penjahat keluar dan mencari seseorang untuk membalas dendam dan membunuh cucu keluarga itu. Jika Mumu sedang diawasi. Kalau takut, kamu menikah dengan Huo Zixing. Yan Jinyi setengah bercanda. Tan Sangsang segera menyangkal. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Yan Jinyi tidak diragukan lagi adalah korban terbesar dalam insiden ini. Hakim pertama kali menangani kasus Yang King yang menjebak Yan Jinyi. Yang King menyewa pengacara dan terus membelanya. Hakim Yan Jinyi terus mengatakan bahwa dia merekam suara, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa rekaman itu bukan hasil sintesis? Setelah pengacara pembela Yan Jinyi selesai berbicara, pihak lain segera mulai bertanya. Ya, aku sama sekali tidak mengatakan hal itu padanya.
Kehidupan pribadi Yan Jingyi sangat kacau, mungkin dia menemukan bantuan ahli komputer untuk mensintesis rekaman ini. Astaga, dia marah. Apa dia akan ditangkap karena memukul orang di pengadilan? Yan Jingyi perlahan berdiri sambil tersenyum. Ia berkata dengan suara yang sangat lembut. Apakah sintetis itu sudah diperiksa? Direktur yang sendiri sudah tua dan Zhu Huang tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia bisa menuduhku karena terlalu banyak bunga persik? Yang Qin sangat marah, matanya menatap Yan Jingyi dengan penuh amarah. Petik 2 titik titik titik. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain memiliki kemampuan bela diri yang hebat? Dulu aku hanya bisa bekerja sama denganmu karena kamu. Petik 2. Selanjutnya bab 721 kalau berganti, aku juga mau melepas.